Jadi banyak sekali pertanyaan di bagian dari S-Pinjam yang tidak bisa mengaktifkan S-Pinjam. Jadi apa saja untuk sebabnya kita akan bahas. Jadi untuk S-Pinjam sendiri ini kita langsung masuk di aplikasi Shopee. Ada S-Pinjam, ada juga paylater. Nah kalau untuk paylater sendiri kita bisa berbelanja produk dan bayar nanti ataupun bayarnya cicilan. Nah untuk di bagian S-Pinjam sendiri ini disclaimer adalah sebuah pinjaman online. Tetapi kita harus paham dan juga harus tahu terlebih dahulu beberapa resikonya dari sebuah pinjaman online seperti ini. Dan ketika kita galbay ataupun telat bayar, pastinya akan ada telepon yang masuk, akan ada WA yang masuk, ataupun bahkan dihubungi melalui email, ya biasanya seperti itu. Dan ataupun yang paling takutnya yaitu adanya di lapangannya, itu ketika kita telat bayar ataupun galbay ya. Dan di sini kita juga harus paham terlebih dahulu kenapa di bagian dari fitur dari S-Pinjam ini kita tidak bisa mengajukan pinjaman. Jadi sebenarnya ada beberapa faktor kenapa sih kita itu tidak bisa mengajukan pinjaman di S-Pinjam. Jadi di sini untuk syaratnya sendiri kita bisa aktifkan di sini menggunakan KTP ya, pencairan di sini cicilan dari 1,95%. Nah, jadi untuk S-Pinjam sendiri di sini sudah diawasi juga oleh otoritas jasa keuangan dan tentunya aman. Tetapi ya kita juga harus paham juga ketika kita galbay itu resikonya skor kredit kita juga akan jelek ya. Beberapa penyebab kenapa tidak bisa mengajukan ataupun mengaktifkan S-Pinjam salah satu diantaranya adalah seperti ini. Dilansir dari website resmi dari S-Pinjam ya, dari informasinya mengapa saya tidak dapat mengaktifkan S-Pinjam. Salah satu yang pertama, S-Pinjam hanya dapat diaktifkan oleh pengguna Shopee, ShopeePay, dan S-Pinjam yang terpilih untuk mengajukan pinjaman tunai. Nah, selain itu ada juga beberapa faktor alasannya. Salah satu yang pertama adalah pengguna memiliki pengajuan aktivasi yang sedang berlangsung atau aplikasi pinjaman produk kredit lainnya. Jadi kalau kita ada pinjaman di misalkan pinjol yang lain itu juga akan terdeteksi nih. Jadi itulah salah satu penyebabnya yang paling utama ya. Jadi hindari gali lubang tutup lubang ya. Kemudian di sini terdapat aktivitas yang tidak wajar ataupun aktivitas yang tidak sesuai ya di aplikasi S-Pinjam, ShopeePay maupun aplikasi Shopee. Kemudian juga ini nilai skor kredit pengguna ini juga bisa mempengaruhi. Jadi faktor utamanya dari skor kredit yang kedua adalah ketika kita ada pinjaman di aplikasi lain, kemudian adanya aktivitas yang tidak sesuai. Kemudian di sini tidak memenuhi kriteria berdasarkan aturan SLIT OJK. Ya bisa jadi mungkin usia kita belum mencukupi ataupun apa. Nah itu ya bisa jadi ya teman-teman. Jadi seperti itu ya. Jadi yang pertama di sini ada pengajuan pinjaman di platform lain, kemudian ada aktivitas yang tidak sesuai, kemudian berdasarkan nilai skor kredit kita jelek, yaitu beberapa pengaruhnya, dan tidak memenuhi kriteria berdasarkan aturan dari SLIT OJK ya. COJK, jadi otoritas jasa keuangan. Jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan. Jadi nanti ketika memang ada pinjaman ya bisa diselesaikan kalau memang pengen mendapatkan pinjaman. Jika skor kredit bermasalah ya kita ketika ada yang belum dibayarkan ya kita bisa bayarkan. Seperti itu, terima kasih dan nantikan video terbaru selanjutnya.